kabar Bu Miftah hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Vera. Baiklah Bu Miftah, hari ini Bu Miftah akan melakukan coaching ya. Iya. Baiklah Bu Miftah, saya sebagai observer dari coaching itu, saya sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaian yang akan saya lakukan, ya pertama itu tujuan coaching. Apa nanti tujuan yang akan Bu Miftah capai dari coaching tersebut? Yang kedua, bagaimana coach bisa menggali semua hal yang akan disampaikan tersebut. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut dapat membantu coachee. Selanjutnya, bagaimana komitmen yang akan dicapai. Begitu Bu Miftah. Baiklah Bu Miftah akan melakukan coaching dengan alur Tirta. Bagaimana kompetensi coaching yang ingin Bu Miftah kembangkan? Jadi di sini saya berperan sebagai coach di sini ya Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya tampilkan atau saya tonjolkan dalam percakapan coaching ini, yang pertama itu adalah saya ingin mendengarkan secara aktif coachee saya. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Di sini pendengar aktif bukan cuma sekedar mendengarkan saja, tetapi juga memberikan tanggapan, memberikan solusi atas memberikan tanggapan serta memberikan umpan balik terhadap yang disampaikan oleh coachee saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya yang berbobot, yang bisa dapat memancing coachee saya untuk dapat mencurahkan semua perasaannya, mencurahkan semua permasalahan yang dia hadapi, yang nanti akan dapat secara bersama kami akan berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coachee saya alami tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan sebagai coach saya akan hadir secara utuh, secara penuh untuk membantu coachee saya dalam menangani permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi di sini saya akan memberikan masukan-masukan yang positif, memberikan pemikiran yang dapat membantu coachee saya untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya tersebut. Begitu ya Bu Miftah. Iya. Jadi bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Bu Miftah observasi? Jadi di sini kompetensi yang spesifik yang akan saya tonjolkan di sini yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nantinya yang berbobot yang dapat memancing coachee saya untuk menceritakan permasalahan apa yang dihadapi. Lalu nanti kami akan berdiskusi bagaimana menentukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian nanti kami juga akan menentukan bagaimana rencana atau tindak lanjut berikutnya yang akan dilakukan oleh coachee saya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oh ya, oke Bu Miftah. Jadi apa indikator capaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Miftah harapkan gitu? Kalau indikator yang diinginkan dalam menemukan solusi ini, yang pertama tentunya saya ingin menemukan solusi dari percakapan tersebut. Jadi solusinya itu saya akan berdiskusi tentunya dengan coachee saya, menentukan langkah-langkah seperti apa yang akan diterapkan, yang akan dilakukan oleh coachee saya ke depan nanti untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang dilakukan itu apakah sudah tepat untuk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya? Apakah rencana yang dilakukan itu sudah berjalan dengan lancar? Apakah tindak lanjut yang akan dia lakukan terhadap permasalahan tersebut dapat terlaksana dengan baik? Kemudian yang berikutnya adalah rencana ke depan seperti apa yang akan dilakukan oleh coachee saya untuk merencanakan program selanjutnya atau tindak lanjut berikutnya dari kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan oleh coachee saya tersebut. Oh ya, begitu Bu Miftah. Baiklah Bu Miftah akan melakukan coaching. Baiklah, saya persilakan Bu Miftah. Oke, assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Miftah. Sore nih, gimana nih kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, sehat walafiat? Apakah ada yang sakit atau bagaimana Bu Devi? Disehatkan saja Bu. Disehatkan saja. Iya. Oke Bu Devi. Nah jadi kemarin kan Bu Devi ada menemui saya tuh, katanya hari ini Bu Devi mau ada bincang-bincang sama saya, mau didiskusikan ya Bu Devi ya. Apa kira-kira? Apa nih Bu Devi yang mau didiskusikan dengan saya? Iya nih Bu Miftah. Saya sebenarnya ingin berbincang-bincang tentang permasalahan yang terjadi pada anak didik saya. Iya. Di sini saya menemukan kendala anak saya kurang fokus atau tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran dengan saya, sehingga saya bingung nih bagaimana menemukan solusinya. Makanya saya minta tolong ke Bu Miftah. Berarti lah
hari ini nih lebih ke menemukan solusi ya Bu Devi, atau inti pembicaraan kita hari ini ya Bu Devi. Benar Bu. Oke. Intinya saya ingin menemukan solusi tentang permasalahan yang saya temui selama melakukan pembelajaran di kelas. Makanya karena saya anggap Bu Miftah bisa menolong saya, makanya saya menemui Bu Miftah. Oke, baiklah Bu Devi. Mudah-mudahan ya Bu Devi ya, dari diskusi kita hari ini kita bisa mampu untuk menemukan solusi tersebut. Jadi inti permasalahannya pada hari ini tuh anak siswa Bu Devi itu kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu Devi ya. Ya, kurang fokus Bu. Intinya tentang kurang fokus. Baik, kalau tentang kurang fokus, jadi bagaimana sih, apa sih intinya yang Ibu inginkan, solusi seperti apa sih yang Ibu inginkan dari permasalahan tentang kefokusan siswa Ibu dalam pembelajaran ini Bu Devi? Intinya dari percakapan ini saya ingin menemukan solusi yang terbaik untuk anak saya. Bagaimana dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dia bisa fokus atau konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu saya ingin, Bu. Oke, baik. Jadi itu intinya Ibu ingin menemukan solusinya supaya fokus dalam pembelajaran. Jadi untuk supaya siswa Ibu lebih fokus ini, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan? Langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam memfokuskan siswa Ibu ini? Di sini supaya anak saya fokus dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan, saya sudah berusaha untuk menemukanali gaya belajar mereka. Jadi gaya belajar mereka seperti apa? Apakah mereka kinestetik, audio, dan sebagainya. Saya sudah berusaha untuk mengetahui kebutuhan belajar juga, minatnya seperti apa. Setelah itu saya juga sudah mencoba menasihati pentingnya belajar. Nah, pentingnya belajar, apa yang didapatnya apabila mengikuti pembelajaran. Oke. Berarti Ibu sudah mencari tahu bagaimana gaya belajarnya, apakah dia kinestetik, apakah audio ataupun visual ya Bu Devi ya. Kemudian sekarang kalau tadi kan Ibu katanya Ibu memberikan nasihat dan motivasi. Motivasi itu seperti apa yang sudah Ibu sampaikan kepada anak murid Ibu? Saya di sini memberikan berbagai motivasi ya Bu, Ya, tentang berupa bagaimana cara belajar, apa manfaat belajar, dan saya juga memberikan cerita-cerita alumni yang lulus, yang motivasinya bagus, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi yang bagus, sehingga apa yang mereka capai, apa yang mereka inginkan akan tercapai. Itu motivasi saya. Saya juga memberikan motivasi dengan memberikan video-video, memperlihatkan video-video agar anak tersebut memang termotivasi untuk fokus belajar. Berarti Ibu lebih menekankan ke motivasinya tadi ya Bu ya, dengan mendatangkan alumni, cerita-cerita alumni, berarti sharing alumni gitu ya Bu ya. Kemudian juga ada video-video motivasi juga yang sudah Ibu putarkan ya Bu. Iya Bu. Kalau saya rasa sih itu udah bagus ya Bu Devi ya. Kemudian jadi intinya Ibu ingin anak Ibu fokus. Jadi kalau seandainya nih pada suatu hari nanti ada lagi ya siswa Ibu yang masih kurang fokus dalam pembelajaran, apa sih langkah langkah rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana yang akan saya lakukan apabila saya menemui anak saya kurang fokus dalam mengikuti pembelajarannya itu, yang pertama saya akan menasihatinya, bahwa belajar itu penting. Jadi nasihat dari hati ke hati, ibaratnya sharing lah, diskusi. Setelah itu saya juga akan melakukan pendekatan yang persuasif dengan murid saya, pendekatan di mana dia merasa tidak terintimidasi, tidak tertekan, mereka bebas melakukan unek-uneknya dengan saya. Terus saya juga akan yang penting di sini mungkin saya lihat, saya ingin mencari tahu latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya. Kenapa saya ingin tahu seperti itu? Karena akan sangat mempengaruhi cara belajar mereka. Karena kalau saya tahu dan saya sudah mencari tahu, saya akan tahu bagaimana solusi yang akan saya lakukan, tindakan-tindakan apa, usaha-usaha apa, cara-cara bagaimana
saya melakukan usaha agar anak murid saya tersebut fokus dalam belajar. Oh, berarti Ibu lebih menekankan kepada pemberian nasihat dan pendekatan persuasif ya Bu ya. Iya. Tadi Ibu mengatakan bahwa pendekatan persuasifnya berupa pencarian latar belakang, keluarga, lingkungan. Menurut Ibu Devi, untuk pencarian latar belakang atau lingkungan itu bagaimana sih detail langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mencari latar belakang dan untuk mencari tahu lingkungan siswa ini Bu? Bagaimana Bu Devi? Baiklah Bu, di sini saya sudah mencoba menanya-nanyakan dengan temannya, teman yang tinggal di sekitarnya, yang dekat rumahnya. Terus saya juga sudah bertanya dengan guru, kebetulan guru kenal sama orang tuanya. Setelah itu saya juga sudah bertanya-tanya dengan wali kelasnya, wali kelas juga, sehingga dengan sudah tahu sedikit banyaknya tentang bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, saya juga bisa secara tidak langsung akan masuk ke dunianya. Disitulah saya bertindak, saya akan memberikan arahan yang lebih baik supaya anak ini tetap fokus dalam belajar. Oke, berarti Ibu melibatkan di situ, kalau saya bisa ambil sedikit, Ibu melibatkan wali kelasnya, Ibu melibatkan guru BK, kemudian tetangganya juga ya tadi Ibu ya, lingkungannya juga dengan orang tuanya. Iya. Oke Bu Devi. Jadi dengan melakukan diskusi dengan guru BK, dengan orang tua seperti tadi itu, feedback apa yang sudah Ibu Devi dapatkan dari usaha yang Bu Devi lakukan seperti itu dengan melibatkan guru BK dan lingkungannya tadi? Feedback yang saya terima dari usaha yang telah saya lakukan, saya di sini Bu, mungkin selama ini mungkin saya tidak tahu ya, tidak tahu tentang permasalahan yang dihadapi anak ini. Menurut saya sebetulnya anak ini kuat ya, cuma karena saya tidak tahu sehingga kadang-kala mohon maaf saya menyalahkan diri anak kan gitu. Padahal saya tidak tahu sebelumnya tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Di sini feedbacknya sangat-sangat saya terima masukan atau informasi dari teman. Di sini saya merasa sangat sangat miris dengan kehidupan anak saya tersebut, sehingga memang menimbulkan ketidaknyamanan dia dalam belajar. Tapi saya salut ke dia kuat. Sehingga di sini saya juga dengan telah mengetahui latar belakangnya, lingkungannya, latar belakang keluarganya ini, saya melakukan pendekatan agar tetap anak tersebut fokus, tetap anak tersebut mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena saya ingin anak tersebut, karena dasarnya mungkin anak ini dulunya rata-ratanya bagus lah, nilainya bagus lah, bisa katakan rata-rata bagus. Saya ingin anak tersebut kembali seperti dulu, belajar lagi, kejar ketinggalan, sehingga bisa memperoleh nilai yang maksimal. Saya ingin seperti itu Bu. Dengan adanya informasi tersebut, saya merasa lega, saya juga merasa lega, dan sekarang saya bisa masuk ke anak tersebut, dan alhamdulillah anak tersebut memiliki respon yang baik dengan saya. Dan akhirnya lambat laun kami sering sering diskusi tentang permasalahan yang dihadapinya, sehingga alhamdulillah anak tersebut sudah mulai tumbuh kembali motivasi, tumbuh kembali fokus belajarnya, bisa memindai atau menyampingkan permasalahan yang dihadapinya pada saat dia mengikuti pembelajaran tersebut, khususnya dengan saya ya Bu. Sehingga dari hasil nilai yang diperolehnya, yang saya lihat, alhamdulillah anak tersebut sudah mengalami peningkatan dalam nilai, dan juga proses pembelajaran yang dilaksanakan sudah mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik. Oh, berarti Ibu lihat berhasil atau tidak itu sudah dari nilainya gitu ya Bu ya. Jadi nilai. sudah ada peningkatan dari nilai siswa Iya. tersebut. Jadi meningkat fokus pembelajarannya, nilainya juga meningkat ya Bu Devi. Iya Bu. Oke, baik Bu Devi. Jadi apa sih langkah yang lain selain yang Ibu jabarkan tadi? Apa saja sih langkah yang bisa Ibu
lakukan lagi gitu, apalagi tambahan langkah yang supaya nih anak kita ini lebih optimal gitu ya, lebih maksimal hasil pembelajarannya, walaupun tadi sudah ada peningkatan tapi kan belum terlalu maksimal. Nah, Iya. menurut Bu Devi langkah apa lagi yang bisa kita lakukan untuk supaya siswa kita ini jadi lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya, Bu Devi? Di sini Bu, saya akan melaksanakan pendekatan terus kepada dia. Saya selalu membimbingnya terus. Saya selalu memantaunya terus. Agar anak tersebut memang selalu memiliki motivasi yang tinggi, motivasi yang baik, perasaan yang baik dalam mengikuti pembelajaran. Saya selalu memantau, walaupun tidak belajar dengan saya tetap bertanya ke teman-teman yang masuk ke lokal dia bagaimana tentang perkembangan anak tersebut. Sehingga memang saya juga sudah berjanji pada diri saya akan selalu memantau anak tersebut, selalu mendorongnya, selalu mendukungnya, selalu memberikan motivasi sehingga memang timbul di dirinya motivasi belajar, percaya diri yang lebih baik, sehingga akan meningkat terus pembelajarannya. Jadi saya harap dengan dukungan-dukungan yang saya berikan kepada dia, maka akan meningkatkan hasil dari pembelajarannya. Itu yang saya harapkan. Oke, jadi berbagai usaha yang sudah Ibu lakukan tersebut dan rencana akan Ibu lakukan tersebut tentu tidak akan tidak akan terlepas dari hambatan ya Bu Devi ya. Jadi menurut Bu Devi nih apa saja sih hambatan yang nantinya akan Bu Devi temui untuk melaksanakan rencana ini, Bu Devi? Di sini yang hambatan yang saya temui yang mungkin yang paling yang paling saya ekstra sedikit ya. Iya. Di sini menemukan percaya diri pada dirinya. Karena mungkin down ya Bu, selama ini down, makanya dia tidak fokus, sehingga memang beberapa temannya atau guru menjudge dia mungkin malas atau lalai dan sebagainya. Di sini saya akan menumbuhkan dulu rasa percaya dirinya. Di situ hambatannya. Bagaimana usaha-usaha saya menumbuhkan percaya dirinya itu, yaitu dengan mengatakan kalau dia sanggup, kalau dia bisa, kalau dia mampu. Itu saya tanamkan di mindset dia budaya-budaya positif lah gitu. Sehingga memang nanti percaya diri dia tuh tumbuh. Saya juga akan mengajak teman-teman saya BK mungkin ya, terutama BK dan wali kelasnya itu Bu, untuk selalu memantau, mendukung usahanya, memberikan arah-arahan atau motivasi kepada dirinya, sehingga memang nanti percaya diri tersebut muncul dengan sendirinya. Baik Bu Devi, jadi mudah-mudahan ya Bu Devi ya hambatan-hambatan tadi itu dapat terkesampingkan dengan kerjasama Bu Devi dengan teman-teman di sekolah juga. Oke Bu Devi, ini karena sudah bertambah sore juga ya Bu Devi ya udah waktu udah berjalan juga. Jadi bagaimana perasaan Bu Devi sekarang setelah curhat dengan saya masalah tentang fokus pembelajaran ini? Alhamdulillah Bu, tenang pikiran saya, adem rasanya, nyaman gitu, plong lah gitu kan. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali curhat dengan Ibu ya, sehingga apa yang saya rasakan selama ini saya bisa menemukan titik solusinya. Saya sudah menemukan titik solusinya, apa langkah-langkah yang saya harus lakukan. Baik Bu Devi, alhamdulillah. Kemudian apa sih kalau menurut Bu Devi kesimpulannya seperti apa ini hasil diskusi kita tadi, bagaimana kesimpulannya menurut Bu Devi? Kesimpulan menurut saya Bu, dengan melakukan diskusi mungkin ya Bu, dengan melakukan diskusi ini permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Saya juga bisa menemukan bagaimana cara saya memecahkan masalah yang saya hadapi apabila saya menemukan masalah anak seperti tadi ya yang kurang fokus. Saya harus dulu mencari penyebab kenapa anak tersebut kurang fokus. Saya harus mencari alasannya. Saya juga harus mengenali tentang dirinya. Pokoknya intinya saya harus mencari melakukan usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat
pembelajaran. Oke, great job ya Bu Devi ya. Mudah-mudahan semua rencana yang Bu lakukan. Jadi tadi sih saya cuma tanya nih, jadi rencananya kapan nih mau Ibu lakukan rencana-rencana untuk supaya siswa kita tuh lebih fokus itu Bu? Kapan rencananya dilaksanakan? Segera Bu, segera saya akan laksanakan sehingga memang nanti akan cepat feedbacknya yang terlihat. Oke, insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik, hambatannya tidak terlalu menghambat Bu Devi untuk melakukan kegiatan tersebut. Baiklah Bu Devi, mungkin segitu saja kita pada hari ini. Udah sore juga, udah mau asar juga ya Bu Devi ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, ada sore Sama-sama mengganggu waktu Ibu pulang. Enggak juga ya Bu. Oke ya Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Devi. Pemirsa tadi telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu Miftah. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bu Miftah, apa yang sudah dalam melakukan coaching tersebut, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Miftah inginkan? Jadi di sini indikator keberhasilan ketercapaian dari coaching yang saya lakukan tersebut, yang pertama tujuan itu sudah tersampaikan dengan jelas, sudah dengan rinci, kemudian hal-hal yang diinginkan dari coach dengan coach saya itu sudah dengan saya sebagai coach sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah indikator keberhasilannya itu sudah tercapai apa belum gitu. Kemudian rencana aksi saya juga di situ juga sudah rencana aksi yang dilakukan apakah sudah tersusun dengan baik, sudah terlaksana dengan tepat pula. Kemudian tanggung jawab seperti apa yang nantinya akan dijalankan oleh coach saya dalam menjalankan program. Oh iya Bu Miftah. Baiklah Bu Miftah, dari hasil coaching tadi saya ada catatan dari hasil observasi saya ya Bu Miftah. Bagaimana Bu Miftah tadi dalam praktek coaching sudah sangat bagus. Bagaimana Bu Miftah telah menerapkan kompetensi coaching, bagaimana kehadiran penuh, present, bagaimana Bu Miftah telah mendengarkan aktif, dan bagaimana Bu Miftah tadi telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Miftah, saya ingin menanyakan lagi ya, sedikit lagi ya Bu Miftah, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Miftah kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Bu Miftah lakukan tadi dengan Bu Devi? Jadi kompetensi yang ingin lebih saya tingkatkan ya Bu ya dalam proses coaching ini adalah saya ingin kompetensi untuk hadir secara penuh. Jadi tidak saya pungkiri bahwa saya sebagai coach tadi masih istilahnya belum secara 100% hadir untuk coach saya, untuk memberikan masukan ataupun untuk mengajak diskusi si coach saya tersebut untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya masih terpengaruh oleh beberapa pikiran-pikiran yang nantinya dapat mempengaruhi coaching saya. Jadi saya ingin lebih menekankan peningkatan pada kehadiran secara penuh tersebut. Oh begitu ya Bu Miftah. Terima kasih ya Bu Miftah. Saya sebagai observer mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Miftah. Baik, sama-sama Bu. Saya juga minta maaf kalau ada terlebih kurang dari saya. Terima kasih Bu Miftah. Sama-sama Bu.